Kalau seolah-olah bahwa kita tidak boleh menonjolkan identitas, ini seolah-olah menyudutkan partai Islam. Beda. Politis. Mas Iqbal sekali lagi kelihatannya tidak paham tentang politik identitas. Mas Iqbal sekali lagi kelihatannya tidak paham tentang politik identitas. Definisi politik identitas itu beda dengan partai yang jelas identitasnya. Itu dua hal yang kami berbeda. tidak boleh menonjolkan bahwa kami partai Islam. Boleh. Dianggap mempolitisasi. Nggak boleh dong. Boleh. Mengedepankan identitas itu boleh. Sekali lagi mengedepankan identitas boleh. Semua kelompok itu punya identitas, itu boleh. Yang tidak boleh adalah memobilisasi orang, memobilisasi massa dengan menggunakan sentimen identitas. Sekali lagi, dalam demokrasi, politik identitas itu boleh. Kami partai Islam, kami nggak boleh memobilisasi umat Islam. Sekali lagi, itu politik identitas. Itu politik identitas. Apakah Anda akan mendukung tindakan semacam itu? Di Jakarta, itulah yang saya bilang bahwa kenapa politik identitas itu tidak cocok dalam masyarakat yang plural. Itu tidak pernah bisa dibiarkan. Jadi sekali lagi, standar etika Anda terlalu rendah. Standar etika Anda terlalu rendah. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ini yang dilihat berbahaya terhadap demokrasi yang kita bangun. Karena dia mengabaikan aspek pluralitas di dalam politik. Pemahaman terhadap politik identitas itu ya itulah tadi gitu. Jadi di sinilah saya kira kalau kita melihat dalam kacamata itu memang politik identitas itu merupakan eksklusivisme dari identitas yang kita miliki untuk meraih kemenangan politik. Itu biasa. Itu biasa. Tapi acuannya itu selalu kasus Jakarta. Itu karena reaksi. Sebelumnya nggak ada masalah gitu loh. Jangan ini kemudian dijadikan alat seolah-olah politik identitas itu bahaya. Saya agak heran kalau menyebut bahwa tidak ada masalah dalam soal politisasi agama. Sekali lagi, mohon baca perdebatan para pendiri bangsa kita ketika mereka berdebat mengenai dasar negara. Di situ jelas bahwa kita mempunyai masalah mengenai dasar-dasar negara, dan di situ para founding father dari semua kelompok sepakat bahwa dasar negara ini adalah Pancasila, bukan negara agama. Bola panas wacana politik identitas, Partai Umat gagal paham mengartikan. Orang bicara tentang konteks, siapapun yang kalah, siapapun yang menang dalam Pilkada DKI Jakarta, itu kan menyisakan luka yang cukup luar biasa. Ada orang yang dikafir-kafirkan, ada orang yang kemudian merasanya paling Islam. Begitupun dengan 2019, ada partai yang disebut dengan partai setan untuk pendukungnya Jokowi, ada pendukung yang disebut dengan partai malaikat sebagai pendukungnya Prabowo Subianto. Itu realitas politik. Justru ini politik identitas yang dipolitisasi. Politik identitas yang dipolitisasi. Iya, tapi yang namanya politik identitas kan karena politik. Normalnya politik identitas itu adalah fitrahnya manusia punya identitas. Wajar saja kan kalau dia mendukung orang dari itu juga bukan hanya soal agama gitu. Itu juga soal ya, makanya tetapi saya selalu mengamati makanya Anda salah mengerti soal itu. Anda salah mengerti. Itu selalu dikaitkan dengan Islam. Enggak. Politik identitas itu juga bisa soal etnis, bisa soal kesukuan, itu bisa terjadi. Jadi Anda salah mengerti soal politik identitas. Jadi Anda salah mengerti soal politik identitas secara konseptual ya. Makanya saya tadi sampaikan makanya saya sampaikan tadi, politik identitas itu erat kaitannya dengan populisme. Bagaimana orang memanfaatkan identitas itu untuk kepentingan meraih. Dan di dalam proses pemanfaatan itu diikuti dengan kebohongan, diikuti dengan mengeksklusifkan kelompoknya dari kelompok yang lain, yang justru merupakan anti terhadap pluralisme. Kan itu yang kemudian terjadi pada realitas politik yang sesungguhnya. Dalam kesempatan saya mengatakan identitas itu adalah sesuatu yang suci, tapi karena dikunyah-kunyah, dimobilisasi, maka muncul kelompok minhum dan minna. Bola panas wacana politik identitas sedang bergulir dan digunakan Partai Umat. Hal ini membayangi kekhawatiran masyarakat bahwa senjata narasi ini akan dimanfaatkan dalam pemilu 2024. Meskipun deklarasi menolak politik identitas sudah dikumandangkan para partai, tetapi tidak dipungkiri ada pula dulu yang mendulang raih suara signifikan akibat perpecahan itu, baik yang mendukung politik identitas maupun yang menolaknya. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi secara tegas dan terang benderang menyampaikan Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu dengan politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat dan kami adalah politik identitas.
Politik identitas dapat dikatakan sebagai politik yang bergerak dan bertujuan pada kepentingan dan ideologi dari identitas tertentu, misalkan identitas suku, agama, ras, adat gender, dan lainnya. Dalam praktiknya, politik identitas dikategorikan sebagai cara berpolitik yang menggunakan sistem dagang identitas. Politik identitas lazimnya sebagai bentuk perlawanan karena politik seperti ini umumnya lahir dari perasaan ataupun pengalaman tertindas dan terkucilkan. Pertanyaannya sekarang ialah apakah Partai Umat sebagai wadah dari kelompok-kelompok yang tertindas dan terkucilkan dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia? Jika dipikir kita semua paham bahwa identitas agama Islam bukanlah identitas yang tertindas dan terkucilkan di negeri ini. Ini artinya politik identitas yang dibangun oleh Partai Umat dengan memperdagangkan agama Islam hanyalah untuk kepentingan picik. Setiap entitas politik, misalnya partai politik ataupun para kontestan, memang wajib memiliki strategi politik untuk dapat memenangkan pagelaran politik. Namun demikian, strategi politik tidak boleh dilandasi oleh kepentingan-kepentingan dan ideologi-ideologi yang berseberangan dengan kepentingan dan ideologi bersama sebagai suatu bangsa. Maka dari itu patutlah mengecam politik identitas bagaimana yang diusung oleh Partai Umat. Sudah menjadi pengetahuan dan pengalaman umum bahwa pasca reformasi, negara kita melaksanakan demokrasi secara normal. Salah satu bentuk demokrasi normal adalah dapat ditekannya politik identitas dalam gelanggang perpolitikan nasional. Lagi pula, demokrasi haruslah selalu mampu menjadi wadah yang menyatukan segala macam identitas sosial. Oleh sebab itu, mengusung politik identitas sama dengan mencederai demokrasi yang sudah diperjuangkan secara berdarah-darah oleh bangsa ini. Lebih dari itu, harus selalu diingat bahwa demokrasi yang dijalankan bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang notabene berdemokrasi dengan meletakkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Politik identitas tentulah tidak sesuai dengan nilai-nilai sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Politik identitas adalah bentuk yang paling nyata dari banalitas atau kedangkalan politik. Banalitas politik dalam hal ini berarti ketidakmampuan dalam mengikuti persaingan berpolitik. Akibat ketidakmampuan bersaing, maka dipakailah strategi politik picik seperti politik identitas. Praktik banalitas politik seperti ini akan berubah manis ketika khalayak sebagai objek politik juga terhanyut dalam arus politik identitas bagaimana yang sedang dibangun oleh Partai Umat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdiri kokoh di atas berbagai macam identitas. Indonesia adalah tempat bersatunya identitas-identitas. Itulah mengapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika melekat dalam diri bangsa Indonesia. Hidup kembalinya politik identitas bagaimana dipelopori oleh Partai Umat dalam kancah perpolitikan nasional menuju pemilu 2024 pastilah akan menjadi benih unggul untuk menumbuhkan perpecahan nasional. Sejumlah pengamat politik memperingatkan bahaya yang dapat muncul jika politik identitas dimanfaatkan dalam pemilihan presiden yang akan datang. Namun Partai Umat, salah seorang pemimpinnya adalah Amin Rais, menyatakan pilihannya menggunakan politik identitas keagamaan dalam pemilu 2024 karena dunia politik tidak dapat dipisahkan dari agama menurutnya. Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai politik identitas yang sifatnya mengkapitalisasi perbedaan di tengah masyarakat untuk kepentingan politik berpotensi membahayakan pemilu. Adapun penggunaan simbol identitas menurut saya itu akan menurunkan kualitas dari pemilu dan berpotensi memecah belah, ujar Yunarto Wijaya. Pembahasan mengenai politik identitas masih menjadi isu baru di Indonesia, walaupun pada dasarnya aspek-aspek tersebut telah ada sejak lama. Efek yang ditinggalkan baru dirasakan belum lama ini, apalagi ketika bentuk politik identitas digunakan sebagai ajang mencari massa oleh para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, para elit politik menggunakan kesamaan suku, agama, ras, dan etnik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Berangkat dari pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu, dapat dipahami bahwa imbas dari adanya politik identitas ini begitu hebat. Efek langsung dari peristiwa tersebut tentu saja sangat terasa ketika masa pemilu presiden 2019.
Dalam peristiwa tersebut begitu banyak isu bernuansa politik identitas yang beredar di masyarakat, terutama melalui media sosial. Di mana hal itu tentu saja berbahaya karena berpotensi menggiring opini masyarakat.